Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sertifikasi benih krisan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri dengan Vera Karisma Murti. Kemudian ada rekan saya Arista Ratnadila, dan yang terakhir yaitu Tian Raffi Ahmad. Kami dari Program Studi Produksi Tanaman Hortikultura, jurusan Produksi Pertanian, Politeknik Negeri Jember. Baik, langsung saja. Persyaratan memperoleh sertifikasi benih krisan yaitu ada dua. Yang pertama yaitu administrasi, adalah berkas-berkas yang harus disiapkan dalam persyaratan untuk memperoleh sertifikasi benih krisan. Kemudian yang kedua yaitu teknis atau tata caranya. Yang pertama yaitu administrasi. Dalam administrasi ada 3 yang harus disiapkan untuk mendapatkan sertifikasi benih. Yang pertama yaitu produsen harus memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh instansi yang terkait. Yang kedua yaitu memiliki prosedur operasional standar produksi. Yang ketiga yaitu memiliki dokumen yang berisi daftar nama dan tugas karyawan yang dimiliki, daftar fasilitas yang dimiliki, data produksi dan distribusi, serta denah lokasi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Arista Ratnadila. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknis dalam memperoleh sertifikasi benih krisan. Yang pertama, yakni perbanyakan dengan kultur jaringan. Perbanyakan dengan kultur jaringan dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yakni tanaman induk dengan memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, varietas terdaftar untuk pendaftaran. Yang kedua, tidak mengalami perubahan genetik akibat mutasi spontan. Yang ketiga, tumbuh kekar dan tidak mengalami kelainan fisiologi. Dan yang terakhir, tanaman dipelihara dalam rumah lindung terkendali sehingga bebas dari vektor yang dapat menularkan penyakit sistemik. Sedangkan ketika menggunakan plantlet harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Di antaranya yakni yang pertama, tumbuh optimal dan seragam sekitar 5-7 cm. Yang kedua, vigor tinggi dan sehat, tidak ada off type. Teknis yang kedua yakni perbanyakan dengan cara konvensional yang berupa stek pucuk berakar. Dalam teknis perbanyakan ini juga melalui 2 cara. Yang pertama, melalui tanaman induk dengan beberapa syarat sebagai berikut. Pertama, varietas terdaftar untuk pendaftaran. Kedua, sehat, vigor tinggi, produktif, tidak mengalami perubahan genetik akibat mutasi spontan. Yang ketiga, stek pucuk diakarkan pada media pangkasan sesuai SOP. Yang keempat, menggunakan benih dengan kualitas yang lebih tinggi dari kelas benih yang akan diproduksi. Dan yang terakhir, status vegetatif 100% dan dipelihara pada kondisi fotoperiode. Dan cara yang kedua yakni stek pucuk berakar yang dapat dilalui melalui beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, batang stek sukulen lurus dan tidak berkayu, panjang stek 5-7 cm. Dan yang terakhir, jumlah daun per stek 3-4 helai dan tidak cacat. Yang selanjutnya yakni tata cara penerbitan sertifikat. Tata cara penerbitan sertifikat dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama yakni permohonan, yang kedua pemeriksaan kelengkapan dokumen, yang ketiga pemeriksaan lapangan, dan yang keempat penerbitan sertifikat. Tata cara tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya, Tian. Baiklah, kalau begitu saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Resta tentang tata cara penerbitan sertifikat. Yang pertama tadi permohonan. Permohonan merupakan salah satu prosedur yang tahapannya memiliki beberapa tahapan, yaitu produsen benih harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan menggunakan formulir model P3BFD1A. Permohonan tersebut dilampiri dengan beberapa file seperti
fotokopi sertifikat kompetisi produsen benih yang dikeluarkan oleh instansi terkait, lalu bukti kepemilikan atau penguasaan benih sumber yang berupa SK dari instansi terkait, SOP sesuai dengan ruang lingkup yang diajukan, lalu denah lokasi perbanyakan benih, daftar fasilitas pendukung, dan daftar volume produksi dan distribusi. Yang berikutnya yaitu produsen harus memiliki SOP dari produksi benih tersebut. Yang terakhir, produsen benih harus memiliki dokumen yang berisi daftar nama dan tugas karyawan yang dimiliki, daftar fasilitas yang dimiliki, data produksi dan distribusi, dan juga denah lokasi produksi benih tersebut. Lalu tata cara penerbitan sertifikat yang kedua yaitu pemeriksaan kelengkapan dokumen. Hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen yaitu fotokopi sertifikat kompetisi, bukti kepemilikan benih, bukti keunggulan dan deskripsi varietas benih, denah lokasi, dan lain-lain. Lalu produsen harus memiliki SOP yang sesuai yang telah dilakukan oleh instansi pengawasan terhadap benih yang akan diproduksi. Lalu yang ketiga, memiliki dokumen berupa daftar nama dan tugas karyawan yang dimiliki, fasilitas yang dimiliki, produksi dan distribusi, serta denah lokasi. Data ini hampir mirip dengan data permohonan. Yang ketiga yaitu pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan ini juga ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu waktu pemeriksaan yang dilakukan setelah pemeriksaan administrasi memenuhi syarat, dan waktu kunjungan disesuaikan dengan setiap tahap proses produksi atau kesepakatan dengan pemohon. Yang kedua yaitu pemeriksaan kesesuaian dokumen dengan yang ada di lapang. Yang ketiga, objek pemeriksaan dilakukan dengan sistem acak dan mewakili populasi benih yang dihasilkan, atau 10% kita ambil sampelnya, seperti itu. Hal-hal yang diperhatikan dalam pemeriksaan yaitu fasilitas pendukung, kesesuaian proses produksi, kesesuaian nama dan alamat pemohon, kesesuaian ruang lingkup produksi, mutu produk, dan lain-lain. Yang keempat yaitu penilaian proses benih krisan in vitro menggunakan formulasi P3BFO8, dan in vitro dapat menggunakan formula P3BF09. Laporan pemeriksaan permohonan penilaian proses produksi benih krisan menggunakan formulir P3BF10. Formulir-formulir ini sudah ada datanya di instansi terkait, jadi kita tinggal mengisi saja. Yang terakhir yaitu penerbitan sertifikat. Tahapan dari penerbitan sertifikat yaitu 1. Kepala instansi menerbitkan sertifikat penilai proses produksi benih krisan terhadap pemohon yang sudah memenuhi syarat. Apabila tidak memenuhi syarat, maka kepala instansi akan menyampaikan penolakan ke pemohon secara tertulis dengan memberikan alasan yang jelas. Yang ketiga yaitu sertifikat dan penolakan disampaikan paling lama 14 hari kerja setelah penilaian, atau setelah kunjungan lapangan, atau setelah pemeriksaan lapangan. Yang berikutnya yaitu penilaian proses benih krisan secara non in vitro menggunakan formula P3BF08, dan in vitro dapat menggunakan formula P3BF09. Jadi proses penilaiannya ini masih sama menggunakan formulir yang telah kita isi. Apakah benih tersebut sesuai dengan yang kita isi saat pemeriksaan lapang, dan apakah memang siap untuk dilepas di pasaran. Yang kelima yaitu laporan pemeriksaan pemohon dengan penilaian proses produksi benih krisan menggunakan formulir P3BF10, dan itu merupakan syarat terakhir untuk mendapatkan sertifikat benih krisan yang telah kita produksi, dan memang produksi kita sesuai dengan SOP yang berlaku di instansi yang terkait penerbitan sertifikat benih. Sekian presentasi atau penjabaran dari kelompok kami tentang sertifikasi benih krisan. Kalau ada kurang lengkapnya atau salah kata dari kami,
Mohon dimaafkan, dan kalau ada kritik atau saran silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih.